Namun yang jelas penggugatan ini tentu sedang terjadi dan nanti bisa jadi sampai dengan tahap kumayan panglebur. Kumayan panglebur di dunia ini saya saja yang yakin hanya ada di Indonesia. Dan niscaya hanya yang kedulungan Sang Hyang Ismoyo atau Kaki Semar Badranaya yang niscaya masih mumpuni untuk sungsang bawono balik. Cara bahasa umumnya yang orang pandai itu adalah fosmayer. Kalau sudah fosmayer, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa membantah. Manusia mau tunduk dan patuh ini kan kalau sudah terpaksa. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Sugeng pepanggihan malih kalih kula niki Mbah yo. Benten-benten dinten mboten kepanggih niki Mbah. Niki nglajengaken dongengan terkait kalih obah musike jagat niki. Jagat niki pun tambah mboten karu-karuan. Wonten Covid nggih dereng rampung-rampung. Tambah Cina kali Amerika nggih tasih tetep panas mawon. Israel Palestina nggih mboten wonten tutuge, mboten wonten rampunge. Lah niki Mbah, riyin jenengan nate upload sing judule Leluhur Nusantara Menggugat Tatanan Dunia. Lah niku cobi Mbah niku dipun jelasaken malih niku. Nggih, sing digugat teng leluhur niku napa? Sing digugat niku sinten? Lah, carane nggugat niku kepripun niku, Mbah? Cobi niku, Mbah. Cobi dipun wedharaken supados sedaya niku dados gamblang, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Salam mulia. Tapi Om wilahing jati nukuni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Dan mboten kepanggih nggih Mbah Yo ali kula. Nah, pitakonan niku sing angel tur carane ngeyel. Pitakone niku angel. Kula nek mboten keliru, kalau tidak keliru, ini bahasa Nusantara saja, bahasa Indonesia ya. Kalau nggak keliru, dulu itu saya pernah membuat konten Kumayan Panglebur. Nah, dalam Kumayan Panglebur itu saya mengatakan bahwasanya semua presiden dulunya bukan presiden, semua negara dulunya bukan negara, ya. Lalu semua hukum dulunya bukan hukum, semua aturan dulunya bukan aturan, ya. Tapi saya nggak akan merana ke sana yang lebih jauh, sebab hal yang demikian sungguhnya hanya patut saya ceritakan dengan kaum yang sudah melakoni, ya, sudah melakoni lelakunya, artinya melakoni spiritual lah. Jadi ngilmu iku kelakone kanthi laku lakunira kelawan kas, tegese kas nyantosani setya budya pangekese dur angkara. Saya semestinya hanya bercerita dengan kaum yang telah begitu, artinya kaum yang telah ngelakoni, artinya ilmu itu kelakone kanthi laku lah. Kalau orang belum laku berarti baru teori, ya, melihat dunia ini hanya sebatas mata memandang dan sebisa panca indera merasakan, repot gitu loh. Repot artinya masih dinalar-nalar. Contoh yang seperti ini Mbah Yo, kalau bledek di sana itu min plus, kalau di sini ya itu ditangkap, ada petir ditangkap, kan repot lah. Mana yang harus dipercaya? Dan di Demak dulu tahun 70 ke sana, 75 ke sana, itu masih jarang sekali bledek. Itu babat Ki Ageng Selo. Artinya Nusantara ini harus yakin, bagi yang yakin. Kalau enggak ya enggak apa-apa, ikuti saja jalurnya dia lah. Kalau saya bilang keimanan nanti keliru juga ya, atau kepandaiannya ikuti saja. Namun saya dalam konten tertentu dulu, ya, Kumayan Panglebur telah mengatakan sesungguhnya
Semua undang-undang dulunya bukan undang-undang, semua negara dulunya bukan negara, semua manusia dulunya bukan manusia. Nah, ini yang pokok dipahami. Lalu kalau bertanya, leluhur Nusantara ini akan menggugate aring sapa gitu loh. Nggugatnya ini kepada siapa? Sing digugat itu apa? Sing digugat apa? Carane nggugat seperti apa? Lah, yang digugat itu apa? Lah, manusia. Yang digugat jelas manusia dong, ya kan? Namun penggugatannya ini terkultus kepada apa? Terkultus kepada tata rasa sejahtera, terkultus kepada perikemanusiaan yang adil dan beradab, yang seimbang dan beradab. Ini tuntutannya adalah perikemanusiaan yang seimbang dan beradab. Lah, sudahkah sekarang beradab? Sudahkah sekarang beradab gitu loh. Saya mengatakan, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Loh, rakyat Indonesia mau minum saja harus beli sekarang. Gila nggak kalau kasarnya ngomong seperti itu loh. Lah, ini perlu ditinjau kembali. Ini dalam internal Indonesia karena pengaruh dari mana? Lah, pengaruh dari mana ini? Yang digugat otomatis adalah tindakan perikemanusiaan yang seimbang dan beradab. Kalau adil kan hak Tuhan ya. Ini tentunya perlu kita teliti kembali, perlu kita secara seksama. Sudahkah kita menjalankan? Bayarlah buruh dengan sebelum kering-keringatnya. Sekarang sudahkah? Sebulan baru dibayar gitu loh. Lah, ini yang tatanan yang mesti kita harus teliti. Kita harus jangan asal beli, maksudnya jangan asal beli kan akhirnya beli kucing dalam karung apa ya. Nah, sekarang beli hukum sana, beli hukum sini gitu loh, kulak pawarto kana adol pangrungon kene dan sebagainya. Ini yang semestinya kita harus merasakan persis. Sudahkah kita berperi kemanusiaan? Lah, kalau masing-masing masih membawa keegoannya, niscaya akan selama-lamanya peri kemanusiaan tidak mungkin akan beradab. Lah, dasarnya apa? Leluhur menggugat tatanan prikamanungsan ing alam kamardikan. Semua hidup di alam ini, di bumi ini kan semestinya merdeka, ya. Semestinya merdeka. Namun adanya penguasa dan pengusaha yang mencaplok. Artinya, leluhur ini sedang mencetak para kaum ya yang betul-betul bisa sebagai tuntunan, bukan memimpin sebagai tontonan. Lah, sekarang kan memimpin sebagai tontonan. Masing-masing sofos apa ya kalau itu ya unjuk gigi lah, ini loh teorinya, ini loh teorinya. Lah, tan burung gagar wigar datan pokaryo, tan burung datan wigar tanpa karyo. Berapa banyak uang yang tertumpah untuk mengatasi satu polemik saja, contoh pandemi, ya kan? Berapa banyak uang yang tercurah untuk mengatasi perikemanusiaan perikemanusiaan, menurutnya perikemanusiaan yang seimbang dengan cara A. Contohlah sekarang tempat peribadatan banyak sekali, tidaklah itu si A, tidaklah itu B, tapi orang yang tuna rumah dan tuna tanah melebihi dari kapasitas itu, ya kan? Lah, andai kata diselorohkan untuk mengentaskan para tuna rumah dan tuna tanah, ya, lah wong bumi dipijak ini kan nggak minta bayaran, ya. Ini fitrahnya loh ya. Namun ketika akan menempat ada bayaran. Yang nggak membayar di tepi sungai katanya PSDA umpamanya seperti itu loh. Sehingga banyak yang kelontang-kelantung. Taruhlah kita merasakan sendiri, kita melihat sendiri, harus jujur, gelandangan asli Indonesia itu sangat banyak. Dan lalu yang kececer lah itu putra-putri Praja Nusantara loh, yang harus bisa dikukup, diraup. Lah, ini satu topik lah, taruhlah saya nggak akan merana jauh ke sana. Yang jelas ya, sing digugat pitakone kan sing digugat kuwi apa? Tatanan prikamanungsan ing alam kamardikan yang semestinya tidak ada gelandangan asli Indonesia, tidak ada mohon maaf mau minum harus bayar umpamanya seperti itu. Ini contoh kecil ya, contoh kecil saja, nggak usah mambak-mambak yang ke sana-sana. Kalau ibaratnya bayarlah buruh sebelum keringatnya, taruhlah itu mohon maaf tempat ibadat punya siapa, andilnya orangnya sudah mati di sana mengharapkan ingin berguna bagi orang banyak, nggak taunya dikunci ya. Saya nggak menyoroti salah satunya, tapi yang jelas lah ini menurut saya kekeliruan yang patut kita introspeksi, saya nggak menyalahkan, biar saja ya.
yang mohon maaf ada kotak amal. Amal itu kan untuk beramal. Ada orang kurang ngambil, langsung dipolisikan, umpamanya seperti itu loh. Lah ini yang perlu kita gagap, janganlah beribadat hanya tingkatan syariat saja, namun hakikatnya itu ibadat. Kalau hakikat ibadat niscaya ada maling satu dalam satu desa, ya maling satu, semua orang itu akan merasa berdosa dalam desa itu. Ini pokok. Lah yang digugat itu siapa gitu loh? Yang digugat itu siapa? Sing pada ngaku bener, sing pada ngaku pinter. Sing pada ngaku bener, mohon maaf, iman Indonesia dikatakan animisme, dinamisme, pernah nggak? Pernah kan? Itu malah dalam literasi. Ini mengaku benar nggak? Ya taruhlah, ya sudah mengaku benar, kita lalu dikata-katakan mungkin syirik, musyrik, ini kan mengaku benar, ya kan? Yang mengaku benar taruhlah. Yang digugat itu yang para yang mengaku benar, para yang mengaku pintar. Para yang pintar, Indonesia belum ada, Cina belum maju sudah bikin Borobudur. Fakta ini, ya kan? Cina kan sudah bikin tembok besar, Bang. Lah itu tembok besar tidak kalah pula Prambanan dan Borobudur. Minimal kan satu level. Minimal satu level. Lah lalu ketika sana itu mohon maaf plastik dan besi bisa ngomong, kita terkejut-kejut lalu terheran-heran lalu kagum lalu seolah-olah sembah sungkem. Ya, sembah sungkem kita ingin maju, umpama seperti itu loh. Ini sebuah perumpamaan. Intinya para yang ngaku benar, saya tidak mengatakan A si B, ya. Lalu para yang mengaku pinter, ini yang digugat, tokna kepinteranmu, tokna jimatmu, tokna kitabmu taruhlah. Lah ini leluhur loh, urusan antar leluhur, kita nggak punya hak, namun kita bisa menghayati dan lalu kita bisa meditasi bagi yang suka meditasi, lalu kita bisa mendapatkan wisikan ingkang sukmo, sing moh gorok lan moh digoroi. Sekali lagi, wisikan ingkang sukmo itu moh gorok lan digoroi. Lah ini kan ya taruhlah para yang mengaku pintar, para yang mengaku beriman, gitulah. Para yang mengaku lebih beriman, para yang mengaku lebih pintar. Lah ini yang digugat. Saya nggak mengatakan si A, si B, si C. Namun yang jelas penggugatan ini tentu sedang terjadi dan nanti bisa jadi sampai dengan tahap kumayan panglebur. Kumayan panglebur di dunia ini saya saja yang yakin hanya ada di Indonesia. Sekali lagi, kumayan panglebur hanya ada di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, ya, khususnya di tanah Jawa. Karena apa? Kalau kita menggali lebih jauh, kalau kita mau menghayati lebih jauh, sifat Tuhan itu ada 20, huruf Jawa pun ada 20. Nah, saya nggak akan merana ke sana lah. Yang jelas yang digugat para yang ngaku benar dan para yang ngaku pintar. Saya nggak bisa mendefinisikan lebih jauh. Ada sanksi ITE, ya. Ada sanksi ITE nanti pada nggak terima, tapi ya kita saling menghayat, saling mengisi, saling mengingatkan karena kita sesungguhnya hidup hanya sementara dan kita sedang melakukan dharma atau peribadatan sehingga tidak patutlah manusia pada saling menuntut manusia. Tapi nek jejeke nglurusake manusia tujuannya sanksi dan hukum ini kan untuk jejeke manusia agar kembali kepada laku dharma, ya, atau peribadatan yang nyata. Sebab peribadatan ini kan ada dua, peribadatan zahir dan peribadatan batin. Lah sekarang kan sudah batinnya juga nggak jelas, ibadat batin, ibadat lahir juga nggak jelas. Karena apa? Tenaga dijual. Siapa yang bisa bikin tenaga? Ya, Mas, siapa yang bisa bikin, mohon maaf, makanan dan sebagainya? Makanannya dijual, tenaganya dijual. Bingung nggak manusia? Sekarang sudah sangat bingung lah. Ini yang digugat kembali lagi saudara-saudara Mbah Yo gitu. Saya akan menjawab para yang mengaku pinter, para yang mengaku benar, gitu loh. Sekali lagi, yang digugat adalah para yang mengaku pinter. Saya mengatakan yang mengaku pinter dan mengaku benar. Saya nggak mengatakan itu Timur Tengah, Arab, umpamanya nggak loh. Saya nggak mengatakan itu Cina, Amerika, nggak. Yang jelas yang mengaku pinter dan mengaku benar. Sedangkan negeri ini sudah pinter dan mungkin ya sudah, kalau pinter, pangkat yang paling pinter, camkan ini. Pangkat yang paling pinter itu adalah orang yang waskita. Ini bagi orang Jawa loh. Waskita itu ngerti sadurunge ono winara. Ya. Kalau yang benar-benar, yang sesungguhnya benar, pangkat kebenaran itu adalah wicaksono. Ya, kalau sudah wicaksono, itu manusia itu sudah betul-betul ibaratnya benar. Ya, tapi kalau belum wicaksono, niscaya itu kebenaran belum sepenuhnya, belum sempurna, gitu aja lah. Wicaksono itu contoh seperti apa? Sumur anak pacaran nih, jadi tidak mungkin akan
menjelek-jelekan pacaran itu. Pacaran tahu nggak? Comberan, nah itulah. Setiap aliran air di penghujungnya atau sumur pasti ada pacarannya. Lah ini pokok. Lalu carane nagih seperti apa? Carane nagih ya zaman kalau bendugung kang nekani. Lah kalau sudah bendugung kang nekani, sopo sing wani karo bendu, sopo sing wani karo siku. Kewalat ke bendu ke siku. Kalau istilah Jawa nggak bilang dosa kamu itu nggak boleh karena vonis dosa ada di tangan Tuhan. Namun hati-hati mbok kebendu lah. Ini loh bendu dan siku. Kalau lebih akbarnya lagi, lebih besarnya lagi adalah Fosmayer. Ini Fosmayer apa ya? Ya, yang menjadikan gulung-gulungan ombak umpamanya. Siapa yang bisa menampik? Siapa yang bisa menolak? Bahkan di situ orang sedang mohon maaf, sedang tapa berata pun itu bisa kentir gitu loh. Lah mau dengan apa lagi? Kalau kita tidak mau ngetup dengan nuting rasa kang nyoto. Nuting rasa kang nyoto ya cara orang Jawa begini, menungso titahe ngalah diciwit padha rasane. Lah ini yang nyata. Sekarang iya baju seragam. Ya mohon maaf, pegawai negeri seragam nggak? Ya kan? Lalu mohon maaf, sekolahan seragam nggak? Nah, tapi dia nggak tahu seragamnya di mana, itu nggak tahu. Rasa rumangsane urip kan seragam aslinya. Percuma ibaratnya pakai peci seragam, pakai mohon maaf semua seragam. Tapi kalau tepo rumangsane nggak seragam ini ya percuma. Lah kembali lagi saudara yo, ini bahasanya cara gugat itu ya dengan bendu dan siku. Dan apabila ini nanti tetap kekeh taruhlah tidak mau mengubah sikap kepada prika manungsan, niscaya leluhur Jawa punya kumayan panglebur. Sekali lagi, niscaya leluhur Jawa masih ada yang punya kumayan panglebur. Kumayan panglebur itu tidak ada lain bersumber dari Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Lah ini Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu ini yang menakutkan. Dan niscaya hanya yang kedunungan Sang Hyang Ismoyo atau Kaki Semar Badranaya yang niscaya masih mumpuni untuk sungsang bawono balik atau mendatangkan bendu yang luar biasa. Cara bahasa umumnya yang orang pandai itu adalah Fosmayer. Kalau sudah Fosmayer, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa membantah. Manusia mau tunduk dan patuh ini kan kalau sudah terpaksa, ya kan? Tidak ada manusia yang kalau belum terpaksa itu akan tunduk dan patuh kecuali manusia yang sudah ahli ulah rasa. Artinya mau saling menghargai, mau saling toleransi, ya taruhlah. Sekarang kita harus yakin kalau prinsip leluhur kita nggak ada duit pun kita hidup. Yakin nggak ada duit pun kita hidup, nggak ada teknologi pun kita hidup. Lah ini sifat nerimo ing pandum yang walau sudah tahu, kalau itu kan dulu ada itu telepati lah. Kalau lebih gamblangnya lagi ya aji pameling. Dulu orang mengundang orang bisa datang dengan tirakan 40 hari umpamanya gitu loh. Itu nyata karena rasa ini adalah sama. Rasa ini adalah sama. Tinggal pangeng rasa kang gawe beda. Pangeng rasa ya dicari sendirilah caranunya. Jadi intinya bahwasanya cara ngugat dengan bendu. Kalau bendu siku itu belum mampu, nanti niscaya akan terjadi Fosmayer atau kumayan panglebur akan berbicara. Saya rasa demikian. Terima kasih.